Assalamualaikum. Halo. Iya mas. Nah, Assalamualaikum. oke. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Gimana? Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Mas? Gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Posisi di mana nih sekarang? Pripun? Posisi lagi perjalanan mas, tapi nggak apa-apa bisa pindah. Oh, nggih. Eh, Kalau hmm, nyetir. gimana ini ada cerita apa nih tentang proses jenengan ke Korea ini? Siap. Dulu kan pernah ikut mas. Dulu kan aku ikut iki 2000 kalau nggak salah 2000 pas ada corona. Pas ada corona berarti 2000 Itu sih. ya, sorry Pokoknya 2000 awal corona. se- Awal corona. awal, ya. 2019 ada? Iya, 2018. 2019 ada. Enggak ada. 2000 Iya. ada 2019 ada. Ya ada corona, Ya. aku ikut sekolah, terus ditunda kan nggak ada ujian, Ya. terus habis apa, terus dibuka ujian, terus aku nggak ikut ujian mas, soalnya kan kesali kabeh hanya tengok. Oke. Terus sebentar. Akhirnya melu pet. Untuk usianya berapa, Mas? Sekarang? Yang sekarang? Usiaku 32. 32. Ijazah SMP atau SMA? SMA pakai C mas. Oh, SMA pakai C. Oke, berarti bisa proses ya? Bisa mas. Terus kan aku malu PT ya sih ya. Ya. Aku kan pemula mas, karena daripada ujian yo wes gak mampu gak nyanda. Ya, istilahnya ingin jalur cepat lah. Jalur cepat, ingin jalur cepat, ikut PT. Ya. Nah, dari data pertama itu gak ngerti mas, alure ikut PT itu gimana itu nggak tahu mati ngono. Terus Ya. saya disuruh buat BST, buku pelaut. Oh, ini ikut buat, P2P ya? P2P ya? terus kan ujian kan nggak bisa, soalnya wes merasa nggak mampu. Nggak mampu, ya, nggak Akhirnya mampu. ikut P2P. Terus ikut P2P ku daftar 2019. 2019 sudah lama berarti ya. Ini udah berapa ya? Sekitar 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Terus kan awal kan kasih tahu temen lah, katanya bisa menerbangkan ke Korea. Ya. Ikut teman terus kasih tahu, tak sebutkan namanya nggak, nama nih orangnya itu. Nggak usah. Jangan. Inisial aja ya. Ya, inisial aja. Kan dikasih tahu rumahnya Jombang. Oh, rumahnya Jombang ya. Untuk masnya sendiri rumahnya mana, Mas? Saya Bojonegoro. Oh, Bojonegoro, nggih. Bojonegoro, kasih tahu inisialnya U. Ya, inisialnya OU ya. Oh, oke. U ya. Rumahnya Jombang. Terus dikasih tahu, saya kasih nomornya, saya ke sana. Ya. Dia punya LPK mas. Oh. Dia punya LPK. Ya. Terus Pemilik LPK lah yang ngasih tahu itu pemilik LPK. Pemilik LPK. Ya. Ya. Di Jombang. Terus saya main ke sana, telepon dulu, main ke sana. Terus tidak tahu lah caranya gini prosesnya. Saya kan awam mas. Awam itu saya baru pertama kali itu ikut program PT. Jadinya saya nggak tahu alurnya kayak gimana, saya nggak tahu. Cuma dikasih tahu orangnya ya saya ikut aja. Pertama suruh buat store uang 10 juta pertama. Ini buat biaya BST dan buku pelaut. Oh gitu ya. Berarti ini ikut putupi tentang sektor perikanan ya? Iya, P2P sektor perikanan. Ya, visa S10. Dan dari
10 betul Ya. Mas. Dari daftar saya tuh tanya PT itu nggak pernah tahu Mas, PT-nya PT apa. Dan Oh, mungkin saya daftar itu LPK saya tuh belum punya PT yang dituju gitu. oh ya ya ya. Terus dari tiap tahun saya tanya terus sabar, Suruh nunggu, akhirnya saya ya nunggu terus gitu ya. terus diajak ke, dari kalau nggak salah itu 2022 sudah mulai proses 2022 ya. dari sampai 2019 sampai 2002 itu baru tahu PT-nya di Cirebon. Nggak usah Oh, saya bilang PT-nya ya. ya nggak usah sebutkan lah. PT-nya Cirebon. Ya. Terus anak-anak itu, teman-teman saya itu kalau nggak salah itu 17 orang Mas, gelombang saya pertama itu. 17 orang ya. Terbang. Sempat. Ya, kurang lebih segitu. Hmm. Bahwa berangkat itu satu awak penuh Mas, setiap berangkat ke PT. Hmm. Dari Jombang ke Dari LPK ya, dari LPK-nya ya ke PT. 17 kalau nggak salah. Dari LPK-nya ke PT itu banyak yang daftar ya. Banyak Mas. Kalau dari LPK saya itu sekitar 17 orang teman-teman saya. Dan 2022 itu sudah mulai pemberangkatan. 2022. Teman-teman saya Mas, Ya. Yang pertama itu 3 orang, 3 orang, terus lanjut 2 orang, terus lanjut 5 orang. Nah, Ya, tadi berapa? Ada sekitar 10 orang. Ya, terus ada sebagian itu yang nggak terbang. Terus saya penasaran. termasuk Mas, termasuk Mas ini ya yang nggak bisa terbang ya. Iya, saya terbang. Terus saya tanya ke PT Mas. Iya. Lah kok ternyata uang saya yang 25 juta itu nggak di-store kan ke PT Mas. Oh, nggak disetor. Nah, itu berarti inti masalahnya ini dari LPK-nya, dari LPK. Saman sudah setor ke LPK, tapi LPK tersebut tidak bayar ke PT ya? Iya. Saya store ke LPK dan LPK nggak store ke PT, makanya saya nggak terbang. Tapi teman saya itu uangnya disetorkan ke PT. Tapi sebagian dari 17 orang itu nggak disetorkan. Berarti intinya yang tidak bisa terbang ini uangnya tidak disetor ke PT ya? Tidak disetor ke PT Mas, sama sekali. Kalau saya 25 juta Mas. Ya. Teman-teman ada yang 50 juta. Wow. Sampai 50 juta. Tapi Mas, totalnya banyak Mas. Terus habis itu ada lagi Mas. Untuk yang sudah berangkat itu dibuat sponsor. Oh. Yang iya istilahnya dibuat senjata gitu ya? Iya, untuk menarik ABK gitu. Oh iya. Berarti intinya yang sudah terbang itu buat senjata, menarik ABK. Setelah itu nanti kalau dia ingin mencari keuntungan, uangnya tidak disetorkan ke PT, sebagian hanya diterbangkan gitu. Iya, kayak gitu. Tapi yang terakhir sama sekali nggak diterbangkan Mas, disetorkan Mas. Oh, sama sekali. Iya. Yang depan aja separuh itu cuma mungkin ya. Yang terbang itu cuma buat sponsor, buat narik. Iya, digunakan untuk senjata dia untuk menarik istilahnya kandidat ya. Iya, kayak gitu, betul. Iya. Kayak gitu Mas, ditarik. Terus kan kayak saya tanya ke PT, kok nggak bisa terbang, kenapa? Uang saya nggak disetorkan. Terus saya ketanya ke itu yang bawa, katanya sabar gitu. Terus akhirnya saya pakai uang pribadi. Ya. Saya ngasih ke PT. Setor ke PT ya, bayar ke PT langsung ya? Langsung ke PT langsung. Kalau PT-nya amanah Mas. Oh iya. Intinya yang orang LPK ini ya yang kurang amanah ya. Istilahnya yang menipu Anda itu orang LPK.
Iya, betul Mas. Yang menipu saya orang LPK. Oh, nggih. Wah, ini sudah pernah istilahnya mencari ataupun melaporkan gitu? Kalau melaporkan belum Mas, belum pernah. Karena masih proses ya, mungkin masih proses. Kalau saya udah Mas, ke PT itu saya udah ambil berkas. Oh. Soalnya di PT yang saya itu datang. Itu kan cuma penerbangannya kan di Jeju. Iya. Di Jeju, lah itu anak-anak pada kabur semua Mas. Terus akhirnya PT-nya kena blacklist. Oh ya, berarti teman-teman yang sudah diterbangkan di sini pun ada banyak yang kabur ya? Hampir 80% kabur. Tahu apa masalahnya dia kabur Mas? Ya gara-gara kerja Mas, kerjanya itu nggak tahu jam, sehari kadang tidur katanya 1 jam 2 jam sehari itu. Oh iya. Kadang baru nyampe terus berangkat lagi. Ya memang untuk fishing ataupun baik itu G2G maupun P2P itu mayoritas jam kerjanya lebih panjang dibandingkan manufaktur Mas. Iya. Jadi ada banyak teman-teman yang mengeluh, bahkan ada yang tidak dikasih makan sampai 10 hari, ada yang tidak boleh minum, tidak dikasih minum harus beli sendiri, seperti itu ada. Dan jam kerjanya sendiri tidak tentu kalau di fishing ya, ada kalanya istirahatnya ada, kadang tidak. Namun ya lebih bagusnya sebelum mendaftarkan diri tahu untuk jam kerjanya. Jadi setelah sampai di sini tidak kaget dan tidak menjadikan teman-teman itu sampai sini kabur. Seperti itu Mas. Dan untuk jenengan ini kalau sudah seperti ini, apa langkah selanjutnya jenengan cari orang ini? Untuk selanjutnya kan gini, teman-teman kemarin yang kena tipu itu pernah datang ke sana Mas. Itu nanya setiap hari nggak pernah di rumah Mas. Oh, setiap hari nggak? Pagi, malam, datangnya malam. Kayak jam 10, jam 11, pernah ditunggu sampai jam malam. Kalau itu kita teman-teman sampai jam 11 malam. Nggak datang, nggak pulang? Ketemu. Tapi ya itu kayak suruh sabar kayak gitu. Gini ya diomongin kayak gini ya, suruh sabar. Masih proses gitu ya? Ya, enggak, kan teman-teman bilang saya udah keluar dari PT mau ambil uang, mau gimana? Ya intinya ya pokoknya suruh sabar, pokoknya nanti dikembalikan kayak gitu. Oke. Pokoknya masuk di rumah, orang masih ada, tapi kayak nggak pernah di rumah gitu. Intinya dia tetap tidak melarikan diri, hanya sembunyi saja gitu ya? Iya. Maka kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini prosesnya prosesnya bisa lanjut Mas untuk Mas ini, dan mudah-mudahan kalau nggak bisa lanjut uangnya bisa kembali. Nah kalau menurut saya sih kalau memang ada unsur penipuan dari pihak LPK tersebut, bisa masih bisa datang ke Disnaker ya, Disnaker Mas ya. Disnaker atau itu bisa melaporkan diri supaya nanti ada rekomendasi unsur penipuan. Kalau memang benar-benar orang ini ada unsur penipuan ke pihak jenengan, kandidat yang lain dan jenengan ya, ini bisa dilaporkan dan itu nanti insya Allah ada berkelanjutan. Dan kalau uang kembali saya rasa 100% nggak bisa, mungkin 50% bisa kembali. Karena di situ nanti LPK pasti akan mengatakan ada biaya administrasi yang sudah diproses seperti itu. Nah mungkin 50% saja yang bisa kembali. Kalau pengalaman yang sudah saya tahu dari teman-teman yang punya kasus seperti ini, itu 50% yang akan dikembalikan kalau melaporkan diri ya. Tapi kalau hanya sekedar bertanya seperti itu, kemungkinan besar ya itu masih beliau mengatakan sabar seperti itu. Kalau sudah memang mengundurkan diri langsung aja diproses Mas.
Berarti ke Disnaker Mas ya, ke Iya. kepolisian. Ya, kepolisian juga ya, tapi kan di Snaker itu nanti minta rekomendasi bahwa nama LPK tersebut nanti tercantum di situ. Di Snaker setempat ya Mas. Contohnya kalau di Jombang ya Jombang. Kalau jenengan di Bojonegoro ya Bojonegoro. Nanti akan dapat surat rekomendasi dari Bojonegoro ke Disnaker Jombang, seperti itu nanti. Oh, berarti saya lapor ke Bojonegoro gitu. Ya, Bojonegoro dulu. Bahwasanya sampean pernah proses bekerja ke luar negeri di LPK tersebut, dan saya minta rekomendasi untuk melaporkan diri ke Disnaker Jombang, seperti itu Mas. Karena jenengan kan domisilinya Bojonegoro. Bojonegoro betul Mas? Iya, Bojonegoro. Nah, kalau memang mau proses ya, tapi harus ada bukti-bukti dari teman-teman juga. Kalau jenengan sendiri harus punya bukti yang sangat kuat, transfer ataupun kwitansi. Ada kwitansinya kan untuk biayanya itu? Ada Mas. Nah, kalau ada kwitansinya, juga penyerahan uang juga foto. ya tanda tangan, harus ada bukti yang kuat supaya nanti ada istilahnya ditindaklanjuti. Kalau nggak ada bukti nanti percuma. Ada juga ini pengalaman saya yang sudah dari teman-teman yang sudah punya kasus seperti ini. Beliau uangnya tidak bisa keluar karena masih diproses. Nah, itu kalau LPK-nya sudah ngomong masih diproses, sampai kapan? Itu nanti minta surat tanda tangan atau tanda tangan kontrak sampai kapan saya diproses dan kapan saya diterbangkan. Kalau tanggal sekian saya tidak terbang, maka uang saya minta kembali semuanya gitu. Jangan kayak gitu ya. Oh gitu. Oke. Ya, nanti pasti ada. Siap Mas, terima. Uangnya kan tidak bisa kembali. Nggak bisa Mas, ini kan kamu masih saya proses, kamu masih proses di LPK saya gitu. Kamu masih saya proses, bukannya saya menipu kamu, enggak. Kamu masih saya proses. Baik, kalau memang diproses, sampai kapan saya diterbangkan dan sampai kapan prosesnya ini. Contoh, kalau 3 bulan, kamu 3 bulan lagi saya terbangkan, proses selama 3 bulan. Saya minta surat perjanjian. Kalau perjanjiannya sampai 3 bulan ini saya tidak terbang, uang saya minta kembali semuanya Pak, gitu. Buat surat perjanjian seperti itu Mas. Ya, kalau bisa seperti itu. Itu saran saya dari saya sendiri lah. Dari pengalaman yang sudah pernah saya ketahui dari kasus-kasus teman-teman seperti itu. Jadi nanti insya Allah uangnya bisa kembali. Tapi nggak bisa 100% ya, saya rasa. 50%-an bisa kembali. Ya lumayan sih kalau 50% kan dari 25 sudah berapa? 12,5 juta ya? Iya. Sudah bisa buat beli motor second kan itu? Iya. Iya Mas, ya. Ya alhamdulillah kalau masih bisa kembali. Ya. Ya, mungkin doa saya meskipun tidak kembali ada apa ya? Hikmahnya lagi dan juga bisa proses ke lain PT dan bisa terbang sampai Korea, Mas. Amin. Okay. Siap Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut untuk kasusnya. Bisa selesai dan bisa uangnya bisa kembali lah. Mudah-mudahan seperti itu. Doa saya seperti itu. Nah, Mas. Mas. Mungkin itu saja. Matur sembah nuwun sudah memberikan informasi dan tidak lupa saya doakan untuk keluarganya sehat semuanya, Masnya juga sehat dan proses ke Koreanya bisa lancar. Amin Mas, matur suwun Mas, kembali sami-sami. Oke, kita undur dulu ya. Terima kasih Mas. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke teman-teman, itulah tadi dari perbincangan saya dengan seorang kandidat yang ikut proses visa E10 ya, E10 dari beberapa tahun. Sudah proses mulai dari 2019 hingga sekarang masih mangkrak, belum terbang. Entah ini salah siapa. Dan ternyata di situ ada LPK yang menaunginya, yang memproses dan uangnya tidak disampaikan ke PT. Jadi akhirnya mangkrak, tidak bisa terbang. Jadi buat teman-teman yang masih proses, baik itu visa E7, visa E7 galangan kapal ya maksudnya, visa E7 galangan kapal, visa E10, visa E9, visa E9 sendiri pun masih ada teman-teman yang tertipu, apalagi visa E10 ya. Ini tetap hati-hati supaya nanti teman-teman tidak terjadi hal-hal seperti ini, kasus seperti Mas E ini ya, yang sudah
tertipu oleh LPK, tidak bisa memberangkatkan dengan waktu yang cukup lama sekali, dan sudah masuk uangnya 25 juta, sampai sekarang belum ada kejelasan prosesnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.